Pernah nggak sih kalian lihat petugas pemadam kebakaran memanjat tangga ke lantai 2 rumah? Nah, pernah kepikiran nggak? Gimana mereka tahu panjang tangga yang aman supaya bisa sampai ke titik yang dituju? Apa mereka mengira-ngira saja? Bukan. Ada matematika yang diam-diam bekerja di baliknya. Hari ini, kita akan pelajari sebuah konsep yang sering diam-diam dipakai dalam kehidupan nyata. Mulai dari arsitek yang mengukur bangunan, tukang kebun yang menentukan diagonal petak tanah, bahkan orang-orang yang mengatur rambu lalu lintas. Nama konsepnya adalah Teorema Pitagoras. Perhatikan ilustrasi berikut. Kalau kita tahu tinggi temboknya 6 meter dan jarak kaki tangga dari tembok 8 meter, kira-kira berapa meter panjang minimal pangga yang harus kita pakai supaya ujungnya pas sampai? Yuk, kita bongkar bareng rahasianya. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ada kalkulator, sebelum ada Google, bahkan sebelum ada buku matematika modern, ada seorang filsuf yang hidup di sebuah pulau di Yunani. Namanya adalah Pitagoras. Ia tidak hanya suka angka. Dia penasaran pada pola. Kenapa bentuk dan angka tertentu berulang dalam kehidupan? Kenapa musik bisa harmonis? Kenapa bangun geometri bisa memiliki hubungan angka yang saling terhubung? Suatu hari, dari rasa penasarannya terhadap bentuk segitiga siku-siku, Pitagoras menemukan sebuah pola sangat menarik. Kalau kita membuat persegi pada ketiga sisi segitiga siku-siku, luas persegi terbesar ternyata sama dengan jumlah luas dua persegi lainnya. Sederhana, tapi sangat mengubah dunia. Dan sampai hari ini, penemuan itu kita sebut sebagai Teorema Pitagoras. Dari pemadam kebakaran yang menentukan panjang tangga, sampai arsitek yang mengukur rumah minimalis zaman now, rumus ini masih hidup di kehidupan kita. Sekarang kita akan melakukan pembuktian dari suatu teorema Pitagoras. Misalkan kita memiliki satu segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Kita misalkan panjang A sama dengan 3 cm, panjang B sama dengan 4 cm, dan panjang C sama dengan 5 cm. Kemudian, pada masing-masing sisi kita gambar persegi sesuai dengan panjang setiap sisi segitiga. Kemudian pada sisi alas persegi kita partisi sesuai panjang sisinya, sehingga banyaknya persegi kecil yang kita peroleh ialah 3 kuadrat, sehingga jumlahnya menjadi 9 buah persegi kecil. Begitu juga dengan sisi tinggi segitiga. Kita partisi sesuai panjang sisinya sehingga kita peroleh 4 kuadrat sehingga jumlahnya menjadi 16 buah persegi kecil. Lalu kita pindahkan semua persegi yang kita peroleh ke sisi miring dari segitiga. Maka kita akan memperoleh 25 buah persegi atau sama dengan 5 kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dapat kita simpulkan bahwa sisi alas dikuadratkan ditambah dengan sisi tinggi dikuadratkan menghasilkan sisi miring kuadrat. Dapat kita tulis menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi rumus teorema Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Atau sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, teman-teman, dapatkah kamu menuliskan rumus Pythagoras dari segitiga berikut? Ayo, jawab dengan percaya diri.